Sempat juga sampai nangis-nangis, karena nangis-nangis bukan cengeng tapi karena stres itu overload. Si Inje. Oh iya. Si Inje kan ada episode itu episode dimana dia di-kick sama bapaknya sendiri, dia ditikung. Jadi in real life that happens. Di hack dan dia bikin website Dennis Hadi penipu, kasarnya seperti itu. Dan sampai kantor polisi, aku laporin polisi segala macem. Kalau katanya si Harmony kan Jipyong gitu. Kalau dipanggil gitu ntar aku yang nengok. Kalau si Dosan kan kalau lagi stres dia ngerajut tuh. Nah, sambil ngerajut. Aku nge-gym. Oh, kamu nge-gym? Aku gym, aku teriak-teriak di gym. Kan kalau di gym kan aku bisa teriak-teriak, bisa angkat beban, bisa banting-banting beban. Di situ biasanya. Oke. Iya, lebih cowok sih, lebih maco. Masa ngerajut ya enggak? Aduh, aku digebukin sama tim Dosan ya. If you cannot manage stress, you cannot manage success. Betul. Hai friends, ketemu lagi bersama saya Mary Riana dan kita masih selalu membahas tentang dunia startup, baik startup yang di drama Korea maupun yang di realita. Dan hari ini bersama saya sudah ada ini garis keras penonton drama Korea startup, siapa lagi kalau bukan Dennis Hadi. Halo. Ini pecinta garis keras ya? Garis keras banget ini. Banget ya. Sama yang ada di sini nih. Yes, ini kita khusus loh. Jadi jadi Dennis tuh datang ke sini tadi bajunya bukan ini. Bukan, tapi tadi pakai batik. Pakai batik, tapi bawa semua merchandise. Karena dia pakai mentor, saya pakai yang CEO. Iya. Bahkan katanya ada name tag-nya Dosan segala. Jangan sebut nama itu ya. Oh iya. Ada name tag. Enggak bercanda. Tapi kita ada name tag semua, ada name tag Jipyong, ada name tag dia, habis itu ada name tag si Dalmi, lengkap. Oh iya, serius? Iya, sampai segitunya. Oh iya, mau dong ditunjuk ada. Maaf, kirim. Oh iya, dikira. Ada beberapa tuh nggak bawa. Oke. Kalau bawa pasti pakai. Sampai segitunya ya, sampai name tag-nya juga. Pansos sih sebenarnya. Gue pansos. Dan ini bukan cuma tulisan di depan dong, tapi kita bisa tulisnya ini. Nah, sandbox ya. Oke, jadi bahasan kali ini bakalan seru banget. Sebenarnya sih awalnya saya bikin ini itu untuk memandu karena aku tuh suka lupa ini namanya siapa karena pertama kali nonton drama Korea saya. Tapi sekarang kayaknya udah hafal luar kepala ya. Oh ini sih udah nggak tahu siapa lagi. Ini waktu itu saya print yang tokoh utama, of course sudah pasti bukan tokoh utama. Kalau itu nggak gitu hafal. Dosan, Inje, Dalmi, Jipyong. Nah, terus karena dulu ada yang si tinggi tuh, saya nggak tahu namanya. Kita cuma selalu nyebutnya si cewek tinggi. Stefan Lily. Oh. Nggak tahu namanya siapa ya di filmnya? Saha. Oh. Kok malah lebih tahu nama aslinya? Soalnya kalau misalkan sebutan Korea kan susah kan. Jadi kemarin kan lagi, gara-gara filmnya tuh kentang banget, jadi nyari gimana ada bocoran kayak di Instagram mereka. Sampai segitunya habis itu ketemu Instagramnya dia. Ada Chosan kan Instagram apa namanya? Tapi kalau itu namanya Stefan Louis. Oke. Jadi setiap mereka ini sebenarnya ada nama Inggrisnya. Enggak sih, kayaknya yang tulis di Instagram ada nama Inggris cuma dia doang. Oke. Yang cewek. Yes. Sama ini Susi ya. Maksudnya Susi nama aslinya Susi B ya. Susi B. Oke, ya maklum baru pertama kali nonton drama Korea. Pertama kali? Itaewon nggak nonton Itaewon? Nggak nonton. Aku juga harus nonton ke Itaewon Plus. Bagus? Itu tentang bisnis juga. Oke. Jadi pertama aku nggak pernah mau nonton drama Korea. Istri kan suka, pas lagi hamil dulu, pas hamil dia nontonnya Korea terus kan nggak bisa mana-mana. Terus dipaksain nonton, ini deh bagus. Pertama disuruh nonton King, nggak mau. Banyak yang disebut nggak pernah mau, habis itu dia bilang, ini ada yang cocok sama lu. Itaewon Plus, dia bilang, tentang apa, tentang bisnis. Coba nonton dia, wah ketagihan langsung, habis dari situ langsung hajar semua. Oke, pantesan. Dari yang bisnis, dari yang drama doang nonton semua hampir. Iya, karena relatable ya sama apa yang dilakukan. Memang paling suka yang memotivasi seperti itu sih, kayak startup nih lumayan. Itaewon sih lebih, kayaknya kalau misalnya dibandingin sama startup lebih motivasi Itaewon sih. Oh iya? Tapi nggak tahu sih endingnya gimana ya ntar ya. Oke. Tapi itu udah selesai dong? Udah dari lama itu. Udah lama ya, berarti abis selesai startup ini nanti banyak sih udah rekomendasi saya nonton Itaewon. Kemarin ngobrol sama Prilly juga, Prilly bilang harus nonton Itaewon gitu. Itu Itaewon gila sih, itu memang wah panas itu nontonnya. Itu di F&B, makanya kena. Dia F&B juga soalnya. Iya. Aku kan ada di F&B juga kan, jadi merasa bagus. Iya. Nah, jadi sebelum kita bahas ini mungkin kenalan dikit ya, biar yang lagi nonton juga tahu. Jadi Dennis Hadi ini masih muda. Ya. Usia berapa? Di 20, bulan depan 26. Bulan depan 26 ya, tapi sudah banyak bisnisnya. Ada Hadi Kitchen, ada jus. Ada juice and shake, ada salad bar, ada positive wear. Jadi sebenarnya kita punya konveksi. Cuma pada saat itu mau jadi hari itu juga, jadi kita beli. Bahkan kita bisa bikin kayak gitu.
Habis itu ada Flinty sama Biobus yang terakhir. Oke, banyak. Padahal masih muda. Masih belajar, masih kayak dosan. Udah kayak dosan. Nanti kita bahas lagi. Oke. Nah tapi kan pasti setiap orang itu selalu ada momennya ya, momen kapan dia memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha. Nah kalau di film startup ya, khusus hari ini kita akan ngebahas lebih banyak lagi tentang episode ketiga. Oke, nah jadi di episode ketiga ini adalah episode di mana si Dalmi yang tadinya dia memang sudah bekerja, terus akhirnya dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan mulai bisnis. Nggak tahu mau bisnis apa, bahkan belum punya rencana, pokoknya berhenti aja lah, dia pengen jadi CEO. Oke, nah kamu kan juga punya pengalaman sama, sebelumnya pernah kerja di salah satu bank ya. Oke, terus abis itu memutuskan untuk memulai usaha sendiri. Nah itu nekat atau tekad? Cerita nih, boleh? Boleh. Panjang dikit nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Aku lihatnya ke depan, ke situ. Terserah. Jadi mau yang di sini buat kita berdua, ini yang kamu sendiri. Boleh, bebas. Jadi kalau bisa sekedar cerita, kalau bisa di film itu agak nekat sih dia. Dia keluar belum ada pegangan apapun, entah gimana dia nyamperin dosan doang, mau nanya, aku mau kerja sama lu. Dia kayak gitu kan, nggak bisa gitu sih. Kalau aku sih nggak pada saat itu. Jadi pada saat itu aku memang kerja di bank, karena aku relate sama mama papa tuh deket banget. Mama itu memang dulu tulang punggung keluarga, dia itu salah satu petinggi di bank swasta dulu. Nah karena kita saking dekatnya sama keluarga, jadi aku secara natural, anak-anak nih ya, lihat view orang tua tuh, ini udah paling sukses. Jadi cita-citanya apa? Jadi mama, kayak gitu. Karena menurut aku ya mama paling sukses dulu. Sebelum terbuka sama bisnis segala macam. Habis itu udah, habis lulus, langsung masuk bank. Persis sama kayak mama, jalurnya juga. Udah masuk bank, habis itu ada beberapa tiba-tiba entah gimana, pengen ada usaha juga, tapi itu nggak tahu dari mana sih. Jadi keluarga memang ada yang punya background bisnis, mau coba kecil-kecilan lah. Aku nggak berani sebut itu bisnis karena cuma cari cuan aja lah, misalnya jualan nasi kotak tadinya di kitchen kan. Udah mencoba, tapi masih berantakan. Cuman karena ada Hadi Kitchen juga ada di bank, jadi sibuk banget. Oke, jadi waktu itu ketika kamu memulai bisnis Hadi Kitchen, berarti kan sambil masih kerja, dan karena memang dicoba dan ternyata sudah cukup berhasil, akhirnya kamu memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan dan mengembangkan Hadi Kitchen. Enggak gitu sih, jadi ceritanya tuh pada saat itu Hadi Kitchen belum ada apa-apa. Cuan sih tapi dikit banget lah, belum bisa gantiin gaji di bank tersebut lah. Kasar, cuman ya pada saat itu memang kan aku merasa capek karena gym udah masuk ke pekerjaan aku juga. Waktu itu tadi yang aku sempat cerita bahwa ditempatin di kantor 60 kilo itu aku capek banget. Masuk kantor itu udah bangun dari jam 4 pagi, aku bawa laptop sendiri. Jadi di bank tuh kan ada komputer mereka, jadi aku kerjanya sambilan, kiri kanan dimana yang lain itu mungkin makan siang itu kan ngajak pergi makan, aku nggak pernah ikut. Untungnya udah ada ojek online pada saat itu, bener-bener nggak pernah ikut. Jadi kayak ansos dan ya bisa dibilang nggak ada temennya lah kasar kan. Mau diajak karaoke nggak pernah ikut, hari Jumat malam segala macam nggak pernah ikut sama sekali ya, karena harus merintis Hadi Kitchen pada saat itu. Betul. Gitu, dan besoknya juga harus bangun pagi, aduh nggak bisa malam-malam lagi deh, pulang aja udah macet kayak gitu sih. Jadi merasa capek, habis itu memutuskan bahwa aduh apa gue fokus Hadi Kitchen aja ya gitu. Kayak karena di bank itu bukan passionate banget gitu, kerjain dokumen segala macam, aduh mata siwer lah kasarnya. Mungkin ada yang suka tapi aku nggak suka, jujur aja. Aku lebih suka create something new yang buat aku tuh suka dilakukan, hobi. Ya udah, jadi aku memutuskan untuk oke lah gue fokus ke Hadi Kitchen aja. Cuman nggak segampang itu, karena pas aku sampaikan ke keluarga, ke pacar yang sekarang udah jadi istri, mau keluar dari bank, mau fokus ke Hadi Kitchen, itu semua menentang. Bukan menentang sampai marah-marah sih, enggak. Cuman mereka kasih nasihat. Ya, yakin. Kayak papa mama ya bukan kan? Gitu doang, bahkan bilang kayak gini, Hadi Kitchen dijadikan uang parkir sama uang makan aja. Oh, serius? Oh iya. Jadi dia bilang jangan tinggalin bank. Itu dari keluarga orang tua. Kalau adek sih ya dari dulu kan memang bareng, dia dukung aja. Cuman kan karena kita posisinya tuh melihat orang tua tuh sukses gitu, jadi kita kan takut ya gimana sih lihatnya, mungkin mereka lebih berpengalaman segala macam, jadi sempet goyah di situ. Abis itu ngomong ke pacar juga kan pada saat itu, dia bilang ya kalau bisa sih di bank aja gitu loh, kalau misalkan mau Hadi Kitchen ya jadi sampingan aja, dia bilang kayak gitu. Menurut aku wajar, karena pertama orang tua mungkin kan anaknya cowok, pasti ada ketakutan lah, ada resiko. Nah kalau yang pacar mungkin kan one day kan aku harus nikahin dia segala macam, takut juga kalau misalkan one day nggak punya gaji tetap. Betul. Lebih pengennya yang mapan, secure ya. Betul. Cuman pada saat itu entah gimana aku percaya sama diri sendiri kayak Dalmi. Jadi mau coba, udahlah gue
yang jalanin hidup nih gue sendiri gitu loh. Mereka mungkin kenal Dennis Hadi, cuman yang paling kenal sama Dennis Hadi ya diri sendiri gitu kan. Siapa yang tahu dia bisa atau enggak, pasti yang paling tahu best ya diri sendiri. Jadi aku keluar, pas aku keluar tuh banyak tantangan lah kasarnya, tekanan. Nah sebelum keluar juga petinggi bank tahu kan, kalau di bank tuh kan pasti tahu ini mama lu di sini. Bank tuh kan udah kayak pemain bola ya, dia tahu posisi di mana-mana. Nah di bank itu atasan aku yang hire aku, dia sempet marah-marah. Lu kenapa mau keluar? Bilang kayak gitu. Lu pasti mau kan mimpi lu kayak mama lu kayak gitu kan. Lu kok kalau di bank tuh bisa sukses, kalau enggak susah untuk sukses. Dia bilang kayak gitu. Ingat banget sebelum keluar dia ngomong kayak gitu. Tapi ternyata bisa buktiin di mana tadi family bilang itu uang makan sama uang parkir. Semua saudara sekarang kerja sama di kitchen kasarnya gitu. Wow. Setelah berapa tahun tuh pembuktiannya berarti? Pada saat itu setahun sih. Setahun ya? Setahun sih, lumayan cepet sih pada saat itu memang. Dibantu, abis itu tahun kedua mama viral, naik lagi. Tahu mama sempet iya, aku baru tahu juga bahwa ternyata mamanya Dennis ini sempat viral. Yang awet muda itu loh, foto yang kamu sebelahan, tapi ternyata itu bukan pacar, tapi itu mama yang ternyata sekarang udah jadi nenek. Iya betul. Usianya 50 tahunan tapi kayak anak remaja. 53. Ya udah nenek tapi wajahnya masih awet muda ya. Kalah sama anak-anak belasan tahun sekarang yang enggak lah, belasan juga lah. Jadi sempat viral itu langsung to the moon lah kasar, cepet banget, langsung rising star kalau bahasa bisnisnya kan. Jadi cepet banget ya kayak gitu deh. Nah tapi kalau kita balik lagi nih ya, misalnya ke adegan yang ada di film startup dan yang tadi kamu sharing, aku bisa ngelihat bahwa sebenarnya ada benang merah sih. Jadi walaupun mungkin kita belum bener-bener yakin nih, sama kayak si Dalmi begitu dia memutuskan, oke, saya berhenti dari pekerjaan. Dia nggak tahu dengan jelas dia mau buat apa, dan dia juga nggak menjamin 100% bakal sukses. Sama seperti kamu. Betul. Ya kan, walaupun memang sudah buka usaha tapi kan belum sukses banget, bahkan orang tua bilang jadi uang parkir aja deh. Gaji bank pun masih kalah lah kasarnya. Masih kalah. Gaji bank maksudnya. Betul. Gitu. Tapi ada satu persamaan, kamu tahu bahwa jalan akhirnya itulah yang kamu mau. Betul. Ya kalau di film startup itu kan ada adegan di mana si Dalmi itu lagi nunggu naik eskalator, terus tiba-tiba ada yang datang nih nanya, tempat CEO di mana? Terus dia bilang, oh CEO di lantai 32. Hafal bener, gila ini. Aku udah lupa dia bisa ada kayak gitu ya. Ada. Terus dia bilang ini CEO tuh di lantai 32, nggak bisa naik lift yang ini, harus lift yang sana gitu. Dan di situ kayak aha momennya dia bilang bahwa oh iya ya, berarti sebenarnya jalur yang saya pilih ini cuma mentok bisa sampai sini doang gitu. Kalau misalnya mau ke CEO, ya harus naik lift yang berbeda, liftnya ada di sana gitu. Jadi nonton berapa kali sih? Wah, kan garis keras. Ya sebenarnya nggak terlalu diulang-ulang, cuma ada pas lagi nonton tuh selalu ada momen-momen yang aku kalau sambil nonton tuh relate banget gitu, kayak oh ini benar banget nih gitu, atau nggak aku pikir oh ini bagus nih nanti mau dibahas gitu. Jadi itu termasuk salah satu conversation yang menurut saya bener banget, bahwa ya kadang kita harus tahu sih hasil akhirnya tuh maunya seperti apa, kamu ujungnya mau seperti apa, nggak perlu tahu sedetail itulah. Kadang kan kita juga nggak tahu ya langkah-langkah sedetail apa, tapi udah tahu garis ujung akhirnya mau kemana, dan apakah yang jalan yang sekarang saya sedang lalui ini akan membawa kita ke sana atau enggak. Betul. Tapi aku mau tambahin dikit nih, sebenarnya yang tadi si Dalmi lakuin itu di adegan itu dia nggak ada jalan, nggak ada plan B kasarnya, tiba-tiba dia cabut. Itu sebenarnya ada nilai plusnya menurut aku ya. Nilai plusnya adalah dia punya kemauan yang sangat besar berarti. Dia bisa keluar itu padahal nggak ada plan B gitu kan. Berarti dia mau banget untuk berubah kasarnya seperti itu kan. Jadi itu menurut aku adalah nilai plus juga sebenarnya. Dan itu resiko loh. Banget gitu kan, banget resikonya, apalagi kalau berdasarkan cerita kayaknya dia nggak punya saving ya. Kalau berdasarkan ceritanya dia kayak nggak punya saving gitulah kasarnya. Dia kan nggak punya saving, aku bisa lihat dari sepatunya udah rusak segala macam, nggak berani beli sepatu. Betul. Nah itu agak bold move sih. Betul. Ya tapi sometimes kadang-kadang ya itulah salah satu DNA entrepreneur ya. Betul. Untuk punya keberanian gitu, untuk bisa men-change the situations, termasuk ya situasi hidupnya dia sendiri. Oke. Nah tapi aku tahu Dennis ini sebenarnya pendukung garis keras Ji Pyong banget nih, tim Ji Pyong banget. Iya nggak sih? Masih sampai sekarang masih. Kalau katanya si Harmony kan Ji Pyong gitu. Kalau dipanggil gitu ntar aku yang nengok. Ntar kamu yang nengok ya. Apa? Jiper sama ganteng banget ada sedikit lagi. Tapi nih kalau yang aku tahu dari pengalaman kamu sendiri, sebenarnya tuh kamu lebih banyak kemiripan sama si Dosan. Dalam arti mulai dari awal dan Dosan, karakter Dosan ini sangat merepresent anak-anak muda milenial sekarang, di mana ya maksudnya lebih banyak gagalnya, mau mencoba punya ide tapi belum berhasil, ya kan, dia mau mencoba
cari investor nggak bisa, ya kan, lebih banyak gagal, lebih banyak susahnya, nggak percaya sama dia gitu, merasa insecure, dan itu kan juga yang kamu laluin di awal. Kurang lebih ya, memang benar. Banyak yang nggak percaya, banyak yang menjatuhkan. Betul. Wah, kalau boleh cerita sih banyak tuh ceritanya tentang itu. Cuma barusan aku mau meluruskan sedikit bahwa si Jipyong juga mulai dari awal, Ci. Tim Jipyong ini. Iya, betul. Mulai dari gak ada apa-apa, gak ada rumah kan, dia mau cari tempat tinggal aja, dia sampai hujan-hujanan cari kos-kosan. Oh iya, betul. Jadi sebenarnya si dia juga mulai dari awal. Betul. Cuma sih, mungkin dia lebih pintar. Mulai dari awal, tapi abis itu dipotong aja, kita nggak lihat perjalanannya. Ada ceritanya di situ. Terus tiba-tiba udah sukses dan berhasil ya. Gitu aja. Jadi sama-sama mulai dari awal sebenarnya. Betul. Gitu. Betul. Oke, kalau misalkan tim Jipyong banget nih kayak. Kalau diceritain, tapi kalau misalnya diceritain yang ada di filmnya, memang sebenarnya relatable sama si Dosan. Kurang lebih lah. Karena berawal dari bukan orang tajir lah, bukan berawal dari orang, tapi nggak berkekurangan juga, aku berkecukupan aja. Jadi nggak berlebihan. Kasarnya punya naik turun tuh banyak banget. Jadi kasarnya kalau misalnya tadi Ci Mary bilang pernah ada yang hujat segala macam, itu ada sempat masalah di mana dulu teman baik banget, sahabat baik banget itu, sampai kita ada masalah sampai kasus polisi. Mungkin kalau misalnya ngikutin Dennis Hadi dari dulu pasti tahu itu masalahnya, dan siapapun pasti tahu, nggak usah disebut di sini. Intinya teman baik banget itu yang sampai waktu mau nembak pacar dia yang bantuin beli bunga. Baik banget, teman baik banget, gym bareng segala macem, and then kita sama-sama mulai catering. Intinya singkat cerita ya bisa di step back lah, di hack, dan dia bikin website Dennis Hadi penipu, kasarnya seperti itu. Dan sampai kantor polisi, aku laporin polisi segala macem, udah beres. Intinya inti dari cerita ini bahwa ini sebenarnya mirip banget sama Itaewon Class sebenarnya. Jadi itu nanti Cici Mary nonton, harus nonton ya. Iya, harus nonton Itaewon Class. Itaewon Class aku bisa cerita panjang lebar karena itu benar relatable banget. Dia juga di lawannya juga seperti itu, dan lawannya orang kuat sama seperti aku persis. Jadi kasarnya di situ ya, aku nggak usah cerita endingnya kayak gimana, siapa yang menang, siapa yang kalah, atau gimana, pokoknya di polisi. Intinya aku cuman cukup sakit hati lah kasarnya, bahwa ketika semua udah mengenal uang dan usaha gitu ya, sahabat terbaik itu tuh sahabat terbaik aku sampai ninggalin istri, ninggalin pacar pas itu nonton berdua sama dia bioskop, itu sering banget. Tiba-tiba di step back itu ya kaget sih, sakit hati lah kasar di situ. Nah itu pelajaran aku untuk nggak gampang percaya sama orang mau kayak gimana pun juga. Iya. Gitu. What happened? Maksudnya apa yang membuat itu bisa berubah? Kan memang udah temen banget, apalagi kayak tadi kan sangat dekat banget. Berarti kan harusnya the trust is already there. Yes. Bahkan kita juga pernah start bisnis kecil-kecilan, jadi kayak zaman-zaman fitness kita bikin online coaching juga bareng-bareng. Kayaknya ini nggak usah terlalu cerita detail, nanti mengarah ke somebody. Tapi nggak apa-apa. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kita sama-sama mulai catering. Jadi kita di bisnis yang sama, kita tahu sendiri bahwa di catering itu bisa, ya ini maksudnya bukan sombong atau gimana, tapi pada saat 2 tahun lalu itu kan catering belum banyak kan, catering satu belum banyak. Jadi kasarnya aku bisa salah satunya lah. Dan memang jujur aja 1 tahun udah naiknya cepet banget, kecepatan aku aja bingung, nggak sanggup kadang-kadang. Sampai nolakin ratusan customer dulu. Jadi intinya memang brand-brand lain kurang lebih tersalip sangat cepat, termasuk si beliau punya band. Jadi berarti bukan bisnis barengan lah ya, tapi memang teman, dan kebetulan memang membangun bisnis di industri yang bersama. Tadi kita hampir bareng. Cuman dia udah janji sama pacarnya untuk bikin seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Pas kita masih sama usaha nih, nggak ada ribut. Kita masih teman, curhat customer, curhat supplier. Tapi begitu naik, nggak lama, bener-bener nggak lama, paling 6 bulan lah. Udah lost contact, blok-blokan. Nah, kayak gitulah kasar cerita-cerita. Intinya seperti itulah kasarnya. Gitu. Betul. Dan itu waktu itu sempat viral kok. Viral banget sampai semua follower tuh heboh banget lah kasarnya. Gitu. Berarti memang uang bisa mengubah segalanya ya. Bisa, tapi jangan sampai lah. Tapi jangan sampai. Ya. Nah, dan kalau balik lagi ke episode 3, ini kan juga ada episode di mana si Dalmi, selalu ngomongnya Dalmi. Si Inje. Oh iya. Si Inje kan ada episode itu episode di mana dia di-kick sama bapaknya sendiri, dia ditikung ketika dia sudah berhasil membangun gitu, dan akhirnya ya dikirim ke Amerika, berharap dikirim ke Amerika supaya yang di Koreanya ini ya udah di take over sama anak kandungnya dia. Betul. Yang awalnya jadi sekretaris yang nemenin dia kemana-mana. Begitu udah tahu gerak-geriknya, ya udah kalau gitu di take over. Betul. Gitu. Jadi in real life that happens. Enggak sesuai cerita sih, papa aku baik, mama aku baik. Oh iya, bukan mamanya. Maksudnya memang mereka juga nggak ada bisnis juga kan. Tapi kalau itu kan
spesifik banget. Cuman ya kalau masalah itu ya kurang lebih sama sih, masalah tikung-tikungan, masalah jahat-jahatan kompetitor segala macam atau dunia bisnis. Tapi kasarnya ya kalau dibilang yang nggak suka sama Dennis Hadi juga banyak. Kasarnya tuh entah gimana ya, teman-teman aku juga dulu nggak punya teman. Kasarnya gini sih, dulu aku kan memang aku bener dari nol ya, dari nol. Dan orang-orang banyak yang bilang, teman-teman aku tuh pas yang kuliah sama SMA sih selalu bilang bahwa Dennis kerjanya cuma main Instagram sama nge-gym doang, sombong banget, nggak mau diajak jalan. Aku memang nggak pernah ikut. Tapi aku nggak pernah ikut pada saat sebelum ada Hadi Kitchen pun. Aku pas lagi rintis kan juga nggak ikut karena sibuk kan, dan aku juga harus gym. Jadi kasarnya mereka selalu ngomongin aku dari belakang apapun yang aku lakukan kasarnya. Jadi misalkan pas aku lagi merintis, dia bilang ini ngapain sih nih orang sok-sok jual nasi kotak pertama kali. Ketika udah mulai bisa beli rumah pada sama karena Hadi Kitchen, dia bilang sombong si Dennis, mentang-mentang udah lumayan sukses. Dan itu juga pasti dari mamahnya, dia bilang kayak gitu, dari orang tuanya segala macem. Sekarang kerjanya cuma gym sama main Instagram aja, kagak mau ajak kita jalan. Setelah sekarang terbukti aku bisa beli mama BMW lah segala macem, berarti bukan dari mamanya dong, kasarnya kan. Udah terbukti gitu, dia langsung ngatain aku bahwa memang ketika dia kenal uang semua berubah. Selalu ada alasannya gitu. Bingung aku juga. Dan itu nggak sedikit yang ngomong seperti itu. Banyak banget kayak gitu sih. Yang entah mungkin memang harus diri sendiri, reflect diri sendiri juga atau gimana. Cuman ya memang itu yang dari aku yang aku rasakan. Dan teman-teman juga banyak yang banyak lah yang ngomongin gitu tuh udah nggak ada habisnya. Iya, terus gimana? Bagaimana kamu menanggapi semua komentar-komentar seperti itu? Awalnya jujur pertama kali karena nggak ada pengalaman aku sakit banget sih. Jadi sempet stres lah karena dulu pas lagi Hadi Kitchen awal itu bener-bener berintisnya tuh bener-bener dari nol, kayak yang megang admin nih handphone Samsung, inget banget. Biar murah daripada iPhone kan. Samsung ada yang lebih murah, Android. Intinya aku balesin admin aku yang kontakin kurir. Jadi kurir itu sama customer kan, kurir aku sendiri, punya aku sendiri, bukan third party. Jadi aku harus komunikasi antar kurir ke customer. Habis itu aku yang upload Instagram juga dengan cara pakai tripod kayak gini. Aku pakai timer, foto, pakai makanan, habis itu edit sendiri, karang caption sendiri, upload sendiri, semuanya bener-bener serba sendiri. Sampai prepare makanan juga sendiri. Jadi capek banget. Jadi ketika digituin tuh sedih rasanya. Sampai makan siang paling cepat itu jam 3 siang. Iya, karena mereka nggak bisa mengerti, mereka cuma bisa menghakimi. Mereka kan nggak ngelihat apa yang kamu lalui. Bener-bener makan siang paling cepat pada saat lagi merintis itu jam 3 siang udah bersyukur. Sempat juga sampai nangis-nangis, karena nangis-nangis bukan cengeng, tapi karena stres itu overload. Kan nggak mungkin kan customer selalu baik sama kita kan. Ada juga pasti customer yang kasarnya bawel atau ya, tapi itu wajar gitu kan. Dia bawel segala macam, ya aku pusing karena aku harus ngurusin ini, yang ini belum selesai, yang telepon yang ini kurir belum selesai, pusing. Jadi udah secapek itu tapi kok respon dari orang malah negatif gitu. Jadi sempet sakit lah di situ. Cuman lama-lama udah kebal. Bodoh amat deh lu mau ngomongin apa. Justru ya menurut aku sekarang sih kalau misalnya aku bisa ngomong, kalau misalnya aku kasih seminar gitu ya, aku selalu ngomong bahwa nanti ke depan pasti ada yang seperti itu. Ya kita harus tahu bahwa itu bukan market kita gitu. Kasarnya sama seperti aku main Instagram dulu, yang aku upload topless, sosok edukasi fitness. Mereka banyak yang unfollow. Ya aku bilang kita nggak usah ngemis ke mereka. Follow gue lagi dong, gue akan berubah deh. Nggak perlu kayak gitu. Maksud aku nggak perlu kita ubah diri sendiri untuk biar disayang mereka. Biarin aja mereka unfollow. Kita nggak usah suruh dia follow balik. Berarti artinya mereka bukan market, karena saya yakin bahwa yang market kita nanti akan follow kita, yang sekarang terbuktinya segini gitu. Jadi mereka yang ngatain bodo amat, nanti ada yang muji juga gitu. Betul, gitu. Dan memang di hidup ini ya kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang dan pasti mendapatkan pujian dari semua orang. Pasti selalu ada aja orang-orang yang memang ya pada dasarnya nggak suka. Ya udah, kita pun nggak perlu menjelaskan kepada mereka dan meyakinkan mereka untuk suka sama kita, is fine gitu. And that's very true sih. Seringkali mau yang kayak kamu bilang, ketika kamu belum sukses, orang pasti ada aja, ya cuma mimpi doang gitu kan, gagal. Ketika kamu di tengah-tengah, ya orang bilang ya segitu doang bisanya. Ketika kamu sudah sukses dibilang sombong lah. Makanya pasti selalu ada aja bingung. Udah mencoba kayak gimana juga tetap aja pasti ada gitu. Iya. Gitu sih. Tapi disitulah mungkin tantangannya ya, bahwa ketika kita terjun ke dunia bisnis sebagai seorang entrepreneur itu we have to be able to handle stress. Iya betul. Iya, karena ada yang bilang if you cannot manage stress, you cannot manage success. Betul, itu setuju banget. Very insecure, dan itu sering dialami oleh generasi milenial sekarang. Apalagi dengan pengaruh Instagram, dia ngeliat temennya, wah udah sukses, wah udah berhasil, lebih insecure lagi. Kalau kamu pernah nggak sih merasa insecure? Si dosen dikata-katain di Instagram. Habis itu aku di komen, di mention sama orang. Ini nih biasaan artis-artis Indo sama selebgram Indo yang udah centang biru, padahal akhlaknya nggak pakai akhlak kalau komen. Ini contohnya orang-orang yang suka nge-spam. Dennis Hadi, iklan itu Queen.
Kingnya siapa? Kingnya adalah konten. Sempat juga sampai nangis-nangis, karena nangis-nangis bukan cengeng, tapi karena stres itu overload. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.